Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, nah sebelum memulai, jangan lupa ya kalian untuk uh, mensubscribe channel ini. Juga jangan lupa like, komen, dan share ya. Oke, lanjut. Kita hari ini akan belajar tentang bahasa Indonesia tentang membaca denah ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah kamu diajak membuat gambar denah berdasarkan penjelasan yang didengar. Jadi kita akan belajar mendengarkan ya. Nanti ada dua, ada mendengarkan, ada juga berbicara. Oh, salah. Oke, lanjut. Oke, sekarang yang pertama adalah membaca denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota atau jalan. Dengan adanya denah, kamu dapat mencari sebuah tempat dengan cepat. Coba kamu perhatikan denah berikut ini. Dapatkah kamu menunjukkan bagaimana cara aneh untuk bisa sampai ke Bank Swadaya? Nah, ini denahnya ya. Ya, jadi dengan denah kamu bisa mencari tahu ya jalan yang tercepat untuk ke tempat tujuanmu. Jadi denah itu bisa kita sebut juga peta lah, petanya misalkan ketika kamu ingin ke Bandung, misalkan dari Ciwidey, mau lewat mana nih? Mau lewat misalkan lewat Pasir Jambu atau misalkan lewat Rawabogo gitu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu fungsinya denah. Nah, seperti yang kamu lihat di sini, ini rumah Ani nih. Nah, cara ke tempat ke Bank Swadaya ini jalurnya kemana? Nah, apakah ke Jalan Merapi ke sini atau dari Jalan Semeru ke Rinjani? Nih, jadi dengan denah itu bisa sangat sekali membantu kamu untuk mencapai tempat tujuanmu dengan cepat. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah menggambar denah berdasarkan penjelasan yang didengar. Nah, jadi kamu juga sekarang akan belajar menggambar denah berdasarkan penjelasan yang didengar. Nah, mencari suatu tempat juga bisa dilakukan tanpa melihat denah. Caranya dengan menggambar sendiri sebuah denah. Misalnya kamu akan pergi ke rumah sakit. Kamu bisa bertanya kepada siapa saja di mana letak rumah sakit tersebut. Kamu hanya perlu memperlihatkan arah mata angin. Jangan lupa mengikuti petunjuk orang yang kamu tanyakan. Dengan begitu, kamu pasti menggambar denah dengan tempat yang kamu tuju. Nah, seperti itu. Jadi, apa? Ketika kamu membuat denah sesuai arahan, jadi kamu bisa dulu misalkan bisa menanyakan dulu kepada seseorang. Contoh misalkan, Pak, kalau ke rumah sakit Soreang itu lewat mana? Oh, ini Pak, lewat Pasir Jambu, terus lewat apa tuh? Soreang, deket Polsek, ini belok kiri, belok kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, bisa kamu tanyakan kepada orang, lalu kamu bisa gambarkan terlebih dahulu. Ketika kamu berangkat, jadi tidak menanyakan lagi gitu. Jadi kamu sudah ada gambarnya, sudah ada denahnya yang kamu buat sesuai dengan penjelasan dari orang yang kamu tanyakan tadi. Nah, sekarang ini ada tugasnya ya, tugas untuk mendengarkan. Nah, tugasnya adalah coba kamu tanya orang tuamu cara belanja ke pasar. Dengarkan penjelasan orang tuamu dan coba kamu tulis di buku catatan kamu. Nah, jadi gini tugasnya adalah kamu tanya ke orang tuamu, misalkan ke mama, ke ibu, misalkan atau ke bapak, atau apa, kalau belanja ke pasar lewat mana? Misalkan, oh lewat sini, lewat sini. Nah, nanti kamu coba gambarkan denahnya di buku catatan, terus kamu tulis kemana-kemananya saja, kemana-kemananya gitu di buku catatan kamu, gitu ya. Oke, lanjut.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang berbicara. Tujuannya adalah kamu diajak untuk menjelaskan denah sesuai gambar yang kamu dengan kalimat yang runtut ya. Lanjut. Nah, menjelaskan tempat sesuai gambar. Nah, menjelaskan sama dengan mendeskripsikan penjelasan tempat sesuai dengan gambar, yaitu mengetahui gambar terlebih dahulu, kemudian baru dapat menjelaskannya. Jadi untuk kali ini kamu kebalik ya. Kalau tadi kamu menanyakan suatu tempat kepada orang. Nah, kalau sekarang kamu menjelaskan apabila ada orang yang bertanya kepada kamu gitu. Misalkan suka ada apa orang yang berlibur misalkan mau berlibur ke Patenggang, dia jadi dari Jakarta. Nah, di tengah jalan ketemu sama kamu terus nanya, "Pak atau Dek, kalau ke Patenggang lewat mana ya?" Nah, kalau di petanya masih lurus. Nah, ini lewat mana? Nah, itu kamu menjelaskannya. Nah, bagaimana cara menjelaskannya sesuai gambar? Nah, di sini ada tata caranya. Nah, caranya adalah kamu menjelaskan dengan kalimat yang runtut. Nah, apa itu kalimat yang runtut? Adalah menjelaskan gambar harus dengan kalimat yang runtut. Kalimat yang runtut maksudnya satu persatu dari awal hingga akhir. Nah, jadi harus berurutan. Contoh misalkan yang tadi yang nanyain apa yang mau wisata ke Patenggang, kamu langsung di yang runtut dulu. Misalkan kamu posisinya ada di Pasir Jambu. Nah, jangan langsung misalkan nanti Pak Bapak terus lurus nanti ada Ranca Bali, ada kebun teh, Bapak lurus. Jangan. Jadi yang runtut dari bawah dulu. Misalkan nanti Pak dari misalkan dari Pom Pasir Jambu itu lurus, nanti Bapak akan ketemu Masjid Agung dan pasar, terus saya lurus lagi, nanti ada pertigaan, misalkan Bapak ngambilnya ke kiri, nah terus runtut, jadi berurutan ya, jadi jangan langsung terlalu jauh gitu ya menjelaskannya gitu. Nah ini ada contoh ya. Nah ini judulnya adalah pergi ke kantor pos. Nah kita akan baca ya. Jam menunjukkan pukul 1. Ketika Lucy pulang sekolah, setelah makan, Lucy istirahat sambil menonton acara televisi. Siang itu, ibu berencana pergi ke kantor pos. Ia akan mengirimkan surat untuk kakak Lucy. Kakak Lucy tinggal di Pulau Penang, Malaysia. Lalu, ibu mengajak Lucy pergi ke kantor pos. Letak kantor pos dari rumah Lucy ke arah barat. Mereka berangkat naik sepeda motor sebelumnya. Mereka berangkat naik sepeda motor. Sebelumnya, mereka mampir ke pom bensin terlebih dahulu yang berada di depan rumah Lucy. Setelah itu, perjalanan diteruskan ke arah barat melewati kantor kejaksaan dan terminal. Kemudian belok kanan ke arah utara melewati Mall Surya. Lalu belok ke kiri sampai di ujung jalan belok kanan. Akhirnya sampailah di kantor pos. Dalam perjalanan pulang, Lucy minta dibelikan boneka di Mall Surya. Permintaan itu dipenuhi oleh ibu. Lalu mereka pun mampir ke Mall Surya untuk membeli boneka. Nah, ini ya. Ada tugas berbicara ya. Sekarang cobalah kamu menjelaskan kembali perjalanan Lucy tadi ya bersama ibunya. Kamu bisa menggunakan denah di bawah ini sebagai pemandu. Nah ini nih. Nih, jadi tugasnya adalah cobalah kamu menjelaskan kembali perjalanan Lucy ya. Jadi perjalanan Lucy itu dari mana ke mana gitu. Nah, ini denahnya. Nah, ini denahnya ya, ini denahnya. Ini rumah Lucy. Misalkan tadi tuh Lucy teh dari rumah teh kemana dulu ya? Nah, terus belok belok kiri atau belok kanan ya? Nah, terus ini ke arahnya ya. Ini arah mata anginnya. U itu utara, T itu timur, S itu selatan, B itu barat ya. Kalau ini apa itu TL? TL itu timur laut. Itu apa sih? Tenggara ya, Tenggara. Terus ada juga bujur barat daya yang barat laut, barat daya dan barat laut ya. Ya, seperti itu. Ya, ini tugasnya ya. Tugas berbicara. Jadi kamu ada dua tugas. Yang pertama tadi tugas menjelaskan kembali tentang denah yang tadi. Terus tugas yang keduanya ini ya,
menjelaskan kembali perjalanan Lucy bersama ibunya. Nah, sekian ya untuk materi kali ini. Apabila kamu belum memahami materi ini, kamu ulangi terus video ini sampai kamu mengerti ya. Dan jangan lupa juga materi-materi yang pentingnya kamu catat di buku supaya ketika nanti kamu lupa kamu bisa membukanya kembali. Sekian, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan share ya. Oh, subscribe juga. Yang udah subscribe, jangan di-subscribe lagi ya. Kalau yang belum, subscribe channel ini untuk mendukung kemajuan channel MD Penyocokan. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.